pernah melihat di kehidupan sehari-hari itu secara nggak sadar kita sering loh ketemu ruang sisi datar yaitu kubus. Apa ya kira-kira contohnya? Ada yang tahu? Saya Kak. Apa? Kayaknya bak mandi, terus ada kayak dadu. Benar. Terus apa ya Kak kira-kira yang lainnya? Apa lagi? Saya tahunya itu dulu Kak. Oke, benar sekali. Ada bak mandi, ada dadu, kemudian ada rubik. Adik pernah main rubik yang warna-warni itu kan? Nah, itu bentuknya seperti kubus. Jadi, kita akan mempelajari nih bagaimana ya kira-kira menghitung dari bangun ruang kubus tersebut. Oke, pertama kita masuk dulu ke dalam definisi bangun ruang sisi datar. Apa sih bangun ruang sisi datar itu? Saya Kak. Apa itu bangun ruang sisi datar? Bangunan sisi datar itu berarti sisi-sisinya bentuknya datar ya Kak. Oke, benar sekali. Oh iya, ada satu nih kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas hari ini yang pertama, kalau adik-adik mau makan di dalam kelas boleh ya, tapi nggak boleh makanan berat dan nggak boleh berantakan. Terus yang kedua harus aktif ya ketika pembelajaran ini, aktif bertanya, aktif menjawab. Terus yang terakhir jangan main handphone, kalau tidak sedang diminta untuk buka handphonenya. Setuju ya? Setuju Kak. Oke, kita lanjut. Definisi bangun ruang sisi datar. Benar. Jadi bangun ruang sisi datar itu adalah bangunan tiga dimensi yang semua sisinya itu berbentuk Datar. datar. Benar sekali. Oke, ada yang tahu bangun ruang sisi datar itu macam-macamnya ada apa aja? Kubus ya tadi Kak. Benar. Terus apa lagi? Ada balok. Ada balok, benar. Terus ada limas. Ada limas. Terus ada prisma. Ada benar. Oke, benar sekali. Lucu akhir. Jadi macam-macam bangun ruang sisi datar itu benar sekali ya. Yang pertama itu ada namanya kubus, kemudian ada balok,
dicatat nggak Kak? Iya, boleh nih silakan dicatat ya. Baik Kak. Oke, ini ada contoh dua jaring-jaring kubus. Nah, ini kenapa dia aku ada 6 Kak? Karena ini perhatikan di sini dia memiliki 6 sisi. Makanya ada 6 kotak-kotak yang akan kita buat nantinya supaya dia terbentuk menjadi sebuah kotak, ya. Jadi nanti ini tuh kita lipat dari sebelah sini, lipat ke sini, yang di samping lipat ke sini, yang di samping lipat ke sini, yang ini lipat ke sini, yang atasnya lipat. Akhirnya tertutup menjadilah sebuah kubus. Nah, itulah yang dinamakan dengan jaring-jaring kubus. Baik Kak. Ada yang mau ditanyakan? Ada Kak. Tadi Kakak ada ngatain kotak ya Kak. Jadi apa bedanya Kak kotak sama kubus? Oke, nah maksudnya kotak sama kubus itu, kalau kotak itu kan banyak ya. Kotak itu ada yang bentuknya kotak persegi panjang, kotak segitiga. Nah, maksudnya di sini adalah kubus itu dia nantinya bentuknya akan menyerupai seperti kotak yang bentuknya persegi. Contohnya kayak kubik tadi, ya kan bentuknya kan kayak kotak persegi gitu kan. Iya Kak. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak Kak. Tidak. Oke, sekarang kita lanjut ya ke luas permukaan dan volume kubus. Apa sih bedanya luas permukaan dengan volume kubus? Ada yang tahu bedanya luas permukaan dengan volume? Tidak Kak. Nah, jadi luas permukaan itu adalah sisi bagian luarnya yang kita hitung. Misalnya nih, kamu lagi di kamar mandi gitu kan. Terus kamu mau buat pasang keramik di bak mandinya itu. Kita anggap sekarang kamar bak mandinya tuh dibuat dari semen ya. Terus mau dilapisi sama keramik. Nah, itu untuk bisa mendapatkan keramiknya kita harus menghitung berapa banyak keramik yang dibutuhkan. Sedangkan kalau volume itu adalah isinya, ya. Jadi seberapa banyak air yang dibutuhkan sampai akhirnya wadahnya itu penuh terisi oleh air. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Tidak Kak. Tidak, oke. Nah, luas permukaan kubus itu rumusnya adalah, ada yang tahu luas permukaan kubus apa? 6 sisi pangkat 2. 6 sisi pangkat 2. Kalau volume itu adalah sisi pangkat 3 atau sisi kubik. Nah, inilah rumus untuk mendapatkan luas permukaan dan juga volume kubus. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak Kak. Tidak. Oke, karena sudah selesai sampai ke sini, kita coba latihan dulu ya. Silakan kerjakan kuis yang ada di ruang guru. Silakan buka aplikasinya. Kerjakan kuisnya. 10 menit cukup? Cukup Kak. Cukup ya. Oke, silakan kita kerjakan 10 menit dari sekarang. Baik Kak. Oke, sudah selesai semuanya? Tinggal satu soal Kak. Oke, satu soal ditunggu ya. Baik Kak. Oke, waktunya sudah habis. Nah, dari beberapa pertanyaan tadi, kayaknya ada adik-adik yang jawabannya benar atau salah nih. Nah, sekarang
Kemudian dia akan membalut kotak kadonya tersebut dengan kertas kado. Berapa harga per satunya? 10 Rupiah. Oke, harga kertas kado itu sama dengan 10.000 rupiah per sentimeternya. Nah, apa nih langkah yang harus kita lakukan? Kira-kira ini yang ditanya apa? Luas permukaan atau volume? Berarti kalau dia menghitung membungkus kotaknya, berarti dia menggunakan luas permukaan. Benar sekali. Kita akan menggunakan luas permukaan. Nah, bagaimana caranya? Apa luas permukaan rumusnya? Sama dengan 6 S kuadrat. 6 S-nya berapa? 21 pangkat 2. Nah, 21 pangkat 2 berapa? Bentar kak, tadi Ayo, 21 pangkat 2 berapa? Ayo. 441. Benar sekali. 441 dikali 6 berapa hasilnya adik-adik? tadi saya dapatnya 2646. Oke, benar sekali. Jangan lupa ya, kalau luas permukaan itu satuannya adalah sentimeter kuadrat. Ini baru hasil dari luas permukaannya, yaitu 2646. Apakah sudah selesai? Belum. Kenapa belum? Karena kita akan menghitung berapa harga yang dibutuhkan. Harga kertas kadonya adalah berapa adik-adik? Tadi harganya 10 rupiah kak. Oke, jadi harga kertas kadonya itu dikalikan dengan luas permukaan. Berarti 10 dikali 2646. Berapa hasilnya? 26.460 rupiah. Oke, rupiah. Paham ya sampai di sini? Paham kak? Ada yang mau ditanyakan? Saya tadi jawab nggak dapat bintang kak. Oh iya, maaf ya. Oke, tadi Arif sudah banyak bertanya, jadi dan juga aktif sudah dapat startnya ya. Baik kak. Oke, next kita masuk ke soal nomor 2. Oke, sebentar ya, kita lihat dulu soal nomor 2 itu tentang apa. Oke, soal nomor 2. Tiap minggu sekali, Benny menguras bak mandi berbentuk kubus. Kedalaman bak mandi tersebut 80 cm. Setelah dikuras, ia mengisi air hingga penuh. Berapa volume air yang dibutuhkan? Oke, di situ sudah langsung ditanya ya. Bahwasannya yang ditanya adalah volume.
dan dari tadi lupa kak tadi yang bisa dilipat-lipat itu ya. Jari-jari itu adalah sketsanya. Oh, sketsanya. Bagaimana caranya kita membuat sebuah kubus. Oke kak. Oke. Nah, luas permukaan tadi apa? Rumusnya? 6 sisi pangkat Sisi 2. pangkat 2, benar. Kalau volumenya? Sisi pangkat 3. Oke. Satuan akhir dari luas permukaan apa adik-adik? Pangkat 2 kak. Pangkat Kalau 2. misalnya dia sentimeter, maka sentimeter pangkat 2. Benar. Kalau volume sentimeter pangkat 3. Oke, benar sekali, Gun. Bagaimana nih adik-adik perasaannya hari ini setelah belajar mengenai beberapa sisi data yaitu kubus? Menyenangkan nggak? Menyenangkan. Kami paham. Oke. Tadi ada gambar kubusnya, terus ada jaring-jaringnya. Iya. Terus kami juga tahu nih kak, ternyata belajar tentang kubus ada di kehidupan kami, kayak menghitung luas kado, terus menentukan harganya, Iya. terus ada menghitung volume bak mandi. Iya. Menentukan kertas kado yang Iya. digunakan ya, Iya. buat kadonya berapa yang biaya keluarkan. Oke, terima kasih adik-adik semuanya. Senang bisa ketemu adik-adik hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya di materi selanjutnya. Nanti kita akan Materi selanjutnya membahas apa? materi selanjutnya itu mengenai bank.